Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk renungan kita hari ini bertema hati-hati dengan niatmu. Kejadian 31 ayat 22 sampai 42. Ketika hati dipenuhi curigaan dan kebencian, sangat mudah untuk menuduh orang tertentu. Sekalipun orang tersebut belum tentu melakukan apa yang kita curigai, niat harus diwaspadai. Sebab niat itulah yang akan menuntun kita untuk bertindak. Jika ia tuduhannya benar, jika salah kita yang malu. Tidak jelas dengan niat Laban terhadap Yakub. Meski ia baru tahu bahwa Yakub telah pergi setelah lewat 3 hari, dan ia pun mengejar menantunya sampai 7 hari perjalanan. Allah menegur Laban melalui mimpi supaya ia tidak mengintai Yakub barangan. Tampaknya memang Laban inginkan sesuatu dari Yakub. Nyatanya ketika ia berjumpa dengan Yakub, ia menyebutkan bahwa hanya karena Allah ayah Yakub menegurnya, dia tidak berbuat jahat kepada Yakub. Sekalipun orang tidak tahu niat Laban, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan pun menegur Laban. Di satu sisi, teguran ini bisa dilihat sebagai cara Tuhan untuk melindungi Yakub, orang yang dikasihinya. Namun di sisi lain, teguran ini juga menunjuk kasih Tuhan pada Laban. Tuhan membuat Laban menimbang-nimbang lagi niat karena belum tentu Yakub melakukan. Niat memang tidak diketahui oleh orang lain. Niat juga tidak menyakiti siapa karena belum diwujudkan menjadi tindak. Namun justru karena itulah niat perlu diwaspadai. Kita perlu senantiasa menilik niat yang ada di dalam hati kita. Jika niat itu baik, segeralah dilaksanakan dengan cara yang baik pula. Jika niat itu jahat, segeralah hilangkan sebelum benar-benar terwujud dalam tindak. Penyesalan selalu datang di akhir. Jika kita tidak mewaspadai niat kita, bisa jadi kita menyesal setelah bertindak jahat. Oleh karena itu, hentikanlah selagi kejahatan itu masih berbentuk niat. Tidak semua orang mengalami teguran langsung dari Tuhan seperti yang Laban alami dalam mimpinya. Maka kita butuh kepekaan untuk memahami teguran melalui baca Alkitab dan doa-doa pribadi kita. Perlukan hati yang terbuka untuk merasa bahwa niat kita tidak benar, serta kesabaran hati untuk menghilangkannya. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Shalom.